Kondisi Aki J makin membaik, tapi kasusnya mulai diproses. Maya Estianti, Bunda Aki J, akhirnya diperiksa dan muncul di hadapan publik kemarin. Maya diperiksa selama 3 jam dan dicecar 17 pertanyaan. Lantas benarkah kekasih Aki J juga bakal terseret ikut diperiksa? Inilah perkembangan terbaru kasus kecelakaan maut Aki J. Setelah sepekan lebih tak tidur menjaga Aki J di ruang ICU rumah sakit tempat Aki J dirawat, kemarin Maya ibunda Aki J muncul di Ditlantas Polda Metro Jaya. Mantan istri Ahmad Dhani ini akhirnya memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan kepolisian. Untuk pertama kalinya Maya muncul dan angkat bicara di depan publik. Sebagai wanita yang melahirkan Aki J, Maya pun langsung menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban meninggal maupun yang tengah menjalani perawatan. Ia berterus terang amat terpukul oleh peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan putranya. Saya pertama-tama pengen menyampaikan, kan saya belum pernah ngomong ya. Saya pertama-tama pengen menyampaikan permohonan maaf saya sebagai orang tua Dul kepada keluarga korban yang meninggal dan juga kepada yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya benar-benar ikut terpukul, ikut prihatin, ikut bersedih atas kejadian ini, musibah yang saya tidak sangka, yang saya tidak pernah mimpi sebelumnya. Ya komunikasi sih saya belum karena yang dipanggilkan sendiri jadi nggak sama bareng. Tapi memang nggak ada komunikasi Pak ya? Ada. Maya diperiksa di Polda Metro Jaya sekitar hampir 3 jam. Di hadapan tim penyidik yang memeriksanya sebagai saksi, Maya dicecar 17 pertanyaan berkisar mengapa Aki J yang masih di bawah umur sampai menyetir mobil di jalan raya. Di depan awak media, Maya enggan memaparkan isi pemeriksaan yang baru saja dijalani. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian dan saya juga pengen mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, ditemukan solusi yang terbaik untuk semuanya. Pertanyaan ada 17. Itu terkait apa aja Bunda? Isinya apa poin-poinnya Bunda? Di antaranya apa aja yang paling penting? Poin-poinnya. Nanti apa isinya saya sudah Pak Wadil aja yang ngomong. Tadi Ibu Maya itu mulai diperiksa jam 2 dan tadi selesai sekitar jam berapa? Jam setengah 5 ya. Jadi sekitar 2,5 jam. Ada sekitar 17 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada saksi, kepada Ibu Maya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu terkait dengan seberapa jauh saksi mengetahui tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik kejadian-kejadian atau beberapa jam sebelum terjadinya, saat terjadinya, bahkan sampai dengan ketika setelah saudara saksi mengetahui dan sebagainya. Saya nggak mau ngomong itu, yang penting saya mau ngomong tentang bagaimana saya meminta maaf atas kejadian ini dan saya nggak mau ngomong panjang lebar. Setelah Maya, lalu siapa lagi yang akan mendapat giliran? Mungkinkah pacar Aki J akan diperiksa juga? Mengingat sebelum kejadian Aki J sempat mengantar pulang gadis itu. Dalam kasus Aki J, polisi tampaknya tidak tebang pilih. Kepada pacar Aki J bakal dilayangkan pula surat panggilan. Ya nanti dari pemeriksaan itu akan dikembangkan. Ya bisa jadi dari pemeriksaan itu muncul nama yang perlu kita periksa ya, seperti pacarnya Aki J. Itu perlu juga diperiksa, nanti kita periksa. Ya nanti penyidik akan juga melayangkan panggilan ya. Ya tentu saja sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa semua pihak yang diperkirakan mengetahui tentang kejadian ini pasti akan kita laksanakan pemeriksaan. Siapa saja, bisa saja pasannya, bisa saja supir dan sebagainya. Seiring dengan mulai diprosesnya kasus kecelakaan maut yang melibatkan Aki J, kemarin kondisi Aki J menunjukkan perkembangan yang bagus. Tak heran kalau Dhani maupun Maya sudah bisa tersenyum. Sang buah hati yang telah 5 kali menjalani operasi kemarin dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap.
Dani pun terlihat makin tenang dan lebih percaya diri karena keluarga korban meninggal terus berdatangan untuk mendoakan Akije. Khusus kemarin keluarga korban meninggal Agus Rohman dan Robi datang menjenguk sekaligus menguatkan hati Maya dan Dani. Meskipun Akije sudah sadar dan bisa bicara, Dani tak berani mengenalkan keluarga Agus Rohman dan Robi sebagai keluarga korban. Pertanyaan Akije apakah kecelakaan yang dialaminya memakan korban juga tak dijawab oleh Dani. Ya, mantan istri dari Mas Robi ya. Ini anak satu-satunya dari Mas Robi. Ini adalah suatu hasanah ya. Suri toladan. Beberapa sih udah ya. Beberapa sih udah memanggil saya ayah. Beberapa. Termaksud? Nggak tahu saya. Adanya manggilnya apa? Tergantung dia. Dia sudah mulai tanya adakah korban meninggal, tapi kita belum jawab. Udah mulai recovery. Akan dilantas seperti? Saya nggak tahu. Tapi saya jamin kalian tidak akan mendapatkan gambarnya. Ya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan udah bisa diajak bicara, udah hampir sehat. Ngobrolin apa aja nih? Hampir sehat 100%. Tadi nanya ada pembicaraan apa? Karena kami sendiri belum bisa bicara sama beliau, ya saya lewat aja. Sampai saat ini belum tahu, maka dari itu saya juga pesan kepada semua keluarga korban jangan bercerita tentang hal-hal ya seolah-olah mereka ini bukan dari keluarga korban ya, supaya dulu jangan stres dulu. Karena dia sudah mulai curiga. Dulu sempat bertanya tapi kita tidak jawab. Seakan kontras dengan kisah Maya, Ibunda Vicky justru sibuk muncul di sana-sini pasca Vicky masuk BUI. Benarkah ia ingin jadi terkenal seperti Vicky? Benarkah sang ibu juga sama dengan Vicky? Lantas bagaimana menurut pakar mikroekspresi dan sahabat Vicky? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Perulangan tersebut yang menjadi pola dan bisa disaksikan bahwa sebetulnya pola tersebut sudah terlihat itu untuk menutupi sesuatu. Lain kisah Maya Estianty, lain lagi kisah Emma Fauzia alias Nelly, Bunda Vicky Prasetyo. Vicky masuk BUI, sang ibu justru tampil di sana-sini. Lantas benarkah sang ibu juga ingin terkenal seperti Vicky? Lalu apa kata pakar mikroekspresi terkait gaya bahasa sang ibu dan Vicky? Benarkah mereka setipe?